Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebelum Jasmine pergi, dia sengaja memilih untuk tidak berurusan dengan orang-orang yang merupakan ancaman terbesar bagi Yun Che, terutama Suan Yuan Wentian dan Ye Meixi. Keduanya memiliki permusuhan yang sangat besar terhadapnya. Alasan terpenting di balik dia meninggalkan mereka hidup-hidup adalah keyakinannya bahwa Yun Che pasti tidak akan jatuh ke tangan mereka, meskipun dia masih belum mampu menghadapi mereka. Dia tahu betul kepribadian seperti apa yang dimiliki Yun Che dan dia juga tahu semua kartu truf yang dia pegang di tangannya, jadi dia yakin akan hal ini. Yun Che hanya perlu meminjam kekuatan primordial mendalam ark untuk kembali ke alam iblis ilusi terlebih dahulu dan menghindari 4 tempat suci. Mengingat bakat bawaannya, melampaui 4 guru suci hanyalah masalah waktu. Lebih jauh lagi, jika dia bahkan tidak bisa menunggu dalam waktu singkat 10 tahun atau lebih, dia hanya bisa berlatih kultivasi ganda dengan Feng Shui Er, meminjam kekuatan Yin Vital Phoenix milik Feng Shui Er, kekuatannya akan tumbuh secara eksplosif di dalam dirinya, dalam waktu singkat dan akan tumbuh begitu eksplosif sehingga bahkan Jasmine tidak dapat memprediksi di mana hal itu akan berakhir. Pada saat yang sama, Feng Shui Er juga akan menerima manfaat dari garis keturunan Dewa Naga miliknya, yang akan menjadi keuntungan besar dalam membangkitkan jiwa Phoenix miliknya. Pada saat itu, jika mereka berdua menggabungkan kekuatan, dan jika permaisuri iblis kecil juga bergabung, tidak akan ada apapun di benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi yang dapat mengancamnya. Jadi, dia menyelamatkan 4 tempat suci, yang saat ini tidak bisa dilawan oleh Yun Che, meninggalkannya untuk menanganinya sendiri. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak khawatir dengan situasinya. Namun keadaan telah berubah sampai pada titik di mana semuanya benar-benar menyimpang dari apa yang dia perkirakan. Terlebih lagi, bukan kekuatan dari benua langit yang mendalam yang telah menciptakan perubahan drastis ini, melainkan bunga bulan sendiri. Hal ini akhirnya mengakibatkan Yun Che menghadapi situasi paling berbahaya yang pernah dia alami dalam kedua hidupnya hampir 1 jam setelah dia dengan tegas pergi. Setelah merasakan aura Suan Yuan Wentian tiba-tiba melekat pada dirinya, hati Feng Shui, yang terus-menerus berada dalam keadaan panik dan ketakutan, langsung turun ke jurang es. Dia memegang erat Yun Che yang berlumuran darah. Semua api Phoenix yang mengelilingi tubuhnya mulai menyala lebih kuat lagi saat dia mati-matian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri ke arah barat dengan kecepatan tercepatnya. Bakat bawaannya tak tertandingi dan dia telah tiba di puncak benua langit yang mendalam bahkan sebelum kekuatannya bangkit sepenuhnya. Tapi orang yang mengejarnya ada Suan Yuan Wentian. Bahkan ketika dia mati-matian menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri, dia bisa merasakan aura mengerikan itu semakin mendekat. Kekuatan yang melekat pada tubuhnya juga semakin dingin dan berat. Setelah berbalik, dia bisa melihat titik hitam buram yang dengan cepat membesar dalam penglihatannya yang diperbesar dari cakrawala jauh. Dia melirik Yun Che, yang ada di pelukannya, saat ketakutan di matanya perlahan melebur menjadi kesedihan dan kelembutan yang memilukan, ketika mereka berada di primordial mendalam ark bertahun-tahun yang lalu, Yun Che dengan putus asa melarikan diri sambil memeluknya di dalam pelukannya. Dia awalnya sama sekali tidak terlibat dalam seluruh masalah ini, dia bahkan bisa mempertahankan hidupnya sendiri dengan menyerahkannya kepada Ye Xinghan. Selain itu, kemungkinan besar dia akan memperoleh manfaat dari melakukan hal tersebut. Tapi dia belum melakukannya dan lengan yang melingkari erat di sekelilingnya tidak rileks sedikit pun, bahkan ketika Ye Xinghan sedang mengejar mereka. Pada saat itulah nama dan sosoknya terukir dalam di lubuk jiwanya yang terdalam. Kecepatan Feng Shui Er mulai melambat karena dia tahu jika yang mengejar mereka adalah Suan Yuan Wentian, upaya melarikan diri lebih lanjut tidak akan ada artinya. Kakak Yun, Shui Er tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu tapi,
jangan khawatir Kakak Yun, kemanapun kau pergi, aku akan selamanya berada di sisimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, semua rasa takut di hati Feng Shui tiba-tiba menghilang saat dia melambat, saat dia bersiap untuk berbalik dan berbenturan dengan Suan Yuan Wentian, sesosok tiba-tiba muncul seperti hantu di depannya. Orang ini diliputi aura yang sangat menyeramkan dan dingin. Feng Shui'er terkesiap kecil saat dia berhenti total dan dengan bingung menatap orang yang tiba-tiba muncul di depannya, kamu. Dia berpakaian serba hitam, matanya yang setengah terbuka bersinar dengan cahaya hitam dan orang bahkan hampir tidak bisa melihat sisa putih di matanya. Bahkan ada lapisan kabut hitam pekat yang mengelilinginya dan pedang besar hitam pekat, pedang ilahi dosa surgawi, tersampir di punggungnya. Orang ini ternyata adalah Fan Juechen. Darah iblis di tubuhnya telah bangkit dan kekuatannya meningkat secara eksplosif dalam beberapa minggu terakhir. Hari ini dia datang ke kota Divine Phoenix untuk menggunakan kekuatannya yang sangat meningkat untuk membunuh seseorang yang ingin dia bunuh, dan orang yang paling ingin dia bunuh adalah tentu saja Suan Yuan Wentian. Karena dia adalah dalang utama dari plot yang telah menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi 1000 tahun yang lalu. Fan Juechen juga percaya bahwa Suan Yuan Wentian pasti akan menghadiri pesta pertunangan Yun Che dan Feng Shui'er. Dia tidak jelas mengenai batas kekuatan Suan Yuan Wentian tetapi kekuatannya yang meningkat pesat telah memberinya kepercayaan diri yang besar. Apalagi ia tak kuasa menahan keinginan untuk segera melampiaskan kekesalan dan kebencian mendalam yang ada di lubuk jiwanya. Tapi orang pertama yang dia temui ketika dia tiba di kota Divine Phoenix adalah Yun Che. Meskipun mereka berdua tidak sepakat satu sama lain dan kata-kata Yun Che bahkan membuatnya marah, kata-kata itu benar-benar memercikkan seember air dingin ke otaknya yang gelisah, menyebabkan pikirannya kembali jernih. Saat para pahlawan dunia berkumpul untuk menghadiri pesta pertunangan, Fan Juechen merenung di luar gerbang kota Phoenix. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil memilih pengendalian diri dan berbalik untuk pergi. Kata-kata Yun Che memang telah sampai padanya, darah iblisnya baru saja terbangun dan masih banyak ruang untuk berkembang. Jika dia kalah karena dorongan sesaat, maka semua yang dia alami akan sia-sia. Setelah itu, dia meninggalkan kota Divine Phoenix. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar bertemu Feng Shui'er dan Yun Che di tempat ini, dengan salah satu dari mereka adalah Suan Yuan Wentian yang sedang mengejar mereka. Dia meninggal. Fan Juechen dengan dingin berkata sambil menatap Yun Che yang berlumuran darah yang bahkan tidak memiliki jejak kehidupan tersisa. Jangan mengutarakan omong kosong. Saat ini, kata mati menyerang kondisi mental Feng Shui yang lemah. Dia dengan kuat menggelengkan kepalanya sambil berkata, Kakak Yun tidak akan mati, Kakak Yun tidak akan mati begitu saja. Cahaya hitam di mata Feng Juechen bergetar saat suara lembut namun tegas Xiao Lingqi bergema di benaknya. Alasan kenapa aku tidak menemaninya bertahun-tahun yang lalu adalah karena aku tidak bisa membiarkan ayahku merana sendirian. Saat ini, ayah mempunyai Xiao Yun, jadi jika sesuatu terjadi pada C kecil, aku pasti akan pergi menemaninya segera, aku pasti tidak akan membiarkan dia tinggal di dunia lain sendirian. Mulut Fan Juechen berputar pelan saat energi hitam di sekujur tubuhnya mulai bergerak dengan gelisah seolah-olah itu adalah kabut yang tertiup oleh angin kencang. Karena dia belum mati, lalu kenapa kamu tidak segera membawanya pergi dari sini? Dengan raungan tiba-tiba, Fan Juechen membuka matanya sepenuhnya dan menatap bayangan hitam yang dengan cepat mendekat dari belakang Feng Shui'er. Dia mengertakkan giginya dengan kuat sebelum meneriakkan nama dengan suara yang sangat dingin hingga menembus tulang, Suan Yuan Wentian. BOOOOM. Di tengah ledakan dahsyat energi dingin dan menyeramkan, Fan Juechen melesat ke depan seperti sambaran petir hitam. Dia melewati Feng Shui'er,
memancarkan aura kedengkian dan niat membunuh yang menggemparkan saat dia bergegas menuju Xuan Yuan Wentian. Saat dia bergegas maju, Feng Juechen mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak terbatas. Xuan Yuan Wentian, serahkan hidupmu. Feng Shue'er berdiri di sana dengan linglung sejenak. Ketika dia tiba-tiba bertemu Feng Juechen, dia merasa hatinya tenggelam. Dibandingkan dengan Xuan Yuan Wentian, Feng Juechen adalah orang yang paling ingin membunuh Yun Ce di dunia ini dan kesempatan ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk melakukannya. Namun, dia tidak hanya tidak melakukan gerakan apapun untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, malahan dia bergegas menuju Xuan Yuan Wentian yang sedang mengejarnya. Dia secara pribadi telah melihat dan merasakan kebencian yang sangat kuat dan intens serta niat membunuh yang dimiliki Feng Juechen terhadap Yun Ce. Tapi saat ini, dia sebenarnya melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan itu. Dia tidak berbalik saat dia sekali lagi mendorong kecepatannya hingga batasnya, melarikan diri ke jarak yang tidak diketahui. Dalam sekejap mata, dia merasakan energi yang mengunci dirinya menghilang dan dia juga merasakan aura Xuan Yuan Wentian tumbuh semakin jauh. Tirai cahaya hitam tiba-tiba menyebar ke seluruh langit, menyebabkan semua cahaya di area sekitarnya menjadi redup beberapa derajat. Pada saat yang sama, sinar pedang tak kasat mata tampak turun dari langit dan langsung membelah tirai cahaya hitam menjadi dua, lalu membelah gunung di bawahnya menjadi dua bagian. Bom bom bom. Awan hitam yang menutupi langit mulai bergolak dan bergemuruh seolah menandakan badai akan segera terjadi. Di bawah tirai cahaya hitam yang telah terpotong menjadi dua, tatapan Xuan Yuan Wentian dan Feng Juechen saling berbenturan. Xuan Yuan Wentian awalnya kehilangan keseimbangan tetapi begitu dia bisa melihat dengan jelas Feng Juechen, matanya tiba-tiba menyipit saat sudut mulutnya membentuk senyuman aneh dan tak terduga. Tidak lebih dari 10 orang di seluruh benua langit yang mendalam yang dapat menampilkan tingkat kekuatan ini. Awalnya aku mengira salah satu dari 10 orang itu sengaja datang untuk merusak rencanaku, tapi aku tidak pernah menyangka kalau itu sebenarnya. Cak, cak. Xuan Yuan Wentian menyilangkan tangan di depan dada saat dia mengukur Feng Juechen dengan matanya. Tatapannya tertuju pada pedang ilahi dosa surgawi yang tersampir di punggung Feng Juechen saat senyumannya semakin aneh. Penampilannya yang tenang dan tenang jelas menunjukkan bahwa dia tidak terburu-buru mengejar Feng Shue'er yang melarikan diri semakin jauh. Xuan Yuan Wentian, hari ini adalah hari di mana kamu mati. Feng Juechen seperti seekor serigala yang menghadapi musuh bebuyutannya. Dia mengulurkan tangan dan perlahan-lahan menggenggam pedang ilahi dosa surgawi yang diikatkan di punggungnya. Dalam sekejap, 10 sambaran petir hitam membelah udara di sekitarnya. Cahaya hitam melingkari tubuh pedang hitam legam itu saat aura yang sangat mengerikan, menyeramkan, dan dingin menyelimuti area tersebut. Untunglah tempat ini merupakan daerah terpencil dan tidak beradab dan bukan sebuah kota. Kalau tidak, seluruh kota akan diselimuti oleh kekuatan gelap ini. Oh, Xuan Yuan Wentian masih tersenyum riang, dia tidak mengambil posisi bertarung, apakah kamu tidak akan menjelaskan mengapa kamu ingin membunuh ahli pedang ini? Saat kamu sampai di neraka, kamu bisa bertanya sendiri pada Raja Yama. Cahaya hitam di mata Feng Juechen bersinar saat seberkas cahaya hitam keluar dari pedang ilahi dosa surgawi dan meledak ke arah Xuan Yuan Wentian. Pukulan pedang ini tidak menghasilkan angin dan juga tidak memerlukan akumulasi energi apapun, namun pukulan ini membawa beban penuh kebencian dan niat membunuh Feng Juechen yang tak terbatas. Lebih jauh lagi, meskipun ini tampak seperti serangan pedang yang sangat biasa, saat dilepaskan, udara di sekitarnya langsung terkompresi saat energi kegelapan yang sangat besar berkumpul secara gila-gilaan dari segala arah. Dalam sekejap, pusaran besar energi kegelapan telah terbentuk di ujung pedang ilahi dosa surgawi.
Ekspresi awalnya santai dan santai dari Suan Yuan Wentian tiba-tiba membeku saat dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya terperosok dalam lumpur. Setelah itu, sensasi tak tertahankan yang semakin berat saat ini mulai menekannya saat dia samar-samar mendengar ratapan dan gumaman roh jahat, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berbisik di telinganya. Dia sedikit terpesona saat api penyucian Asura yang dipenuhi tubuh dan tumpukan mayat muncul di hadapannya, dia bahkan bisa mencium aroma darah yang begitu kental hingga menyerang lubang hidungnya. Suan Yuan Wentian telah berkultivasi selama 2000 tahun dan dia memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Jadi dia langsung menyadari bahwa aura kegelapan pihak lain sebenarnya telah mempengaruhi hati dan jiwanya. Lebih tepatnya, itu telah menciptakan semacam efek penekan pada jiwanya. Ketika dia bertemu Fen Juechen terakhir kali, dia benar-benar terkejut dengan tingkat pertumbuhan kekuatannya. Apa yang membuatnya semakin terkejut saat ini adalah dia menyadari bahwa apa yang telah ditampilkan sebelumnya bukanlah seluruh kekuatan Fen Juechen, namun serangan pedang ini masih mampu secara langsung menekan jiwanya. Ini jelas berarti kekuatan Fen Juechen saat ini sudah mulai mendekati levelnya. Di tengah keheranannya, Suan Yuan Wentian langsung membuang segala kecerobohan yang dia miliki sebelumnya dan berhenti meremehkan musuh ini. Semua energi dalam di tubuhnya mulai melonjak tanpa syarat ketika pedang energi inkorporeal yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terbentuk menjadi formasi pedang raksasa. Ruang angkasa terkoyak tanpa ampun saat energi pedang Heaven's Might melesat ke pusaran kegelapan itu. Suara robekan itu tidak memekakkan telinga, malah terdengar seperti lolongan dan ratapan hantu dan setan yang menyeramkan dan mengerikan. Mata Fen Juechen melebar lebih jauh saat bagian putih matanya benar-benar menghilang dan semua energi kegelapan di tubuhnya segera mulai melonjak seperti gelombang pasang. Energi mengerikan yang begitu menakutkan sehingga tidak dapat digambarkan mengalir deras ke atas Suan Yuan Wentian. Formasi pedang perkasa surga yang besar tampak membeku dan langsung berhenti bergerak. Ekspresi Suan Yuan Wentian tiba-tiba terkejut juga, ini bukanlah formasi pedang perkasa surga biasa, ini telah diatur olehnya, Suan Yuan Wentian. Satu-satunya orang di benua langit yang mendalam yang dapat secara langsung menolak formasi pedang ini adalah Huang Jiwuyu, Ku Fengyi, dan Ye Meixi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Fen Juechen tidak hanya tidak akan dikalahkan oleh formasi pedang yang telah dia siapkan dengan hampir seluruh kekuatannya, tapi dia sebenarnya mampu membuat Suan Yuan Wentian merasa seolah-olah dia sendiri sedang ditekan. Namun, dia tidak panik sedikit pun. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, kedalaman matanya bersinar dengan ekstasi yang membara. Pedang absolut kekuatan surga, penghancur langit. Sinar pedang yang panjangnya beberapa kilometer menebas langit yang gelap dan mendung, seolah membelah kubah biru surga. Di bawah kekuatan sinar pedang yang menggemparkan surga ini, formasi pedang Suan Yuan Wentian dan pusaran kegelapan Fen Juechen runtuh pada saat yang sama ketika kedua serangan itu hancur menjadi kekacauan energi yang sangat besar. Meskipun itu hanya sisa-sisa energi yang sangat besar setelah serangan-serangan itu, energi itu telah menyapu tanah lemah di bawahnya seperti badai dahsyat. Dalam sekejap mata, tanah di bawahnya telah hancur tak dapat dikenali lagi karena beberapa gunung kecil langsung rata dan lapisan debu abu-abu tebal menutupi seluruh area. Niat pedang yang luar biasa dan tak tertandingi itu menghantam dada Fen Juechen seperti gunung, menyebabkan dia terjatuh ke belakang. Tapi dia segera menghentikan kejatuhannya saat sepasang mata hitam legam menatap tajam ke arah Suan Yuan Wentian. Hahaha, hahaha. Sebaliknya, Suan Yuan Wentian, yang menghadapi lawan yang kekuatannya jauh melebihi perkiraannya sendiri, tidak hanya tidak bingung, dia bahkan mulai tertawa sembarangan, ini terlalu luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Awalnya saya percaya bahwa Anda mendatangi saya karena Anda ceroboh dan cuek, tidak mampu mengendalikan emosi Anda sendiri.
Tetapi untuk berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapiku. Cek, cek, cek. 19 hari. Suanyuan Wentian tersenyum sambil menghela nafas. Dalam kurun waktu 19 hari yang singkat, kekuatanmu benar-benar dapat meningkat hingga sejauh ini, hahaha. Ini sungguh luar biasa. Raja Iblis sama sekali tidak berbohong kepadaku, tidak. Ini bahkan lebih menyenangkan dari apa yang digambarkan oleh Raja Iblis. Upaya selama ribuan tahun terakhir memang tidak sia-sia. Ini memang layak untuk disebut kekuatan yang setingkat dengan para dewa dan iblis, kata Suanyuan Wentian sambil menghentikan tawa liarnya. Dia menatap Fen Juechen, matanya melebar saat bersinar dengan keserakahan, kegembiraan, dan kegilaan yang paling kuat. Ini benar-benar kekuatan darah iblis dan jiwa iblis yang telah bergabung kembali setelah 1000 tahun. Mata hitam pekat Fen Juechen membelalak kaget saat dia meraung pelan, apa katamu? Heh. Suanyuan Wentian tertawa kecil sambil berkata, pengetahuan saya jauh melebihi apa yang Anda bayangkan. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan sebuah pedang tipis, yang panjangnya kira-kira 6 kaki dan bersinar dengan cahaya putih samar, muncul di tangannya. Saat ini kamu telah mendapatkan hak istimewa untuk menyebabkan ahli pedang ini menggunakan pedangnya. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo, berusahalah sekeras yang kamu bisa, berikan aku lebih banyak ekstasi. Biarkan saya menikmati sepenuhnya hasil perencanaan dan persiapan selama ribuan tahun. Niat pedang yang sangat besar menyebar dari tubuh Suanyuan Wentian. Saat pedang tipis di tangannya berayun, ruang di sekelilingnya mulai beriak, seolah-olah pedang itu tidak melewati udara melainkan permukaan air yang tenang. Niat pedang Suanyuan Wentian telah mencapai puncaknya dan secara mengejutkan telah mencapai alam mengerikan di mana dia bisa membentuk substansi dari yang tak berwujud. Asal-usul dan kekuatan Fen Juechen adalah rahasia besar yang hanya diketahui olehnya, dia sangat yakin akan hal itu. Kata-kata Suanyuan Wentian telah menyebabkan kegelisahan terbentuk di hatinya namun kebencian dan niat membunuhnya semakin meningkat. Energi kegelapannya yang dalam mulai bergejolak dengan gelisah tetapi ruang dalam radius 5 km berada di bawah tekanan ekstrim. Awan yang awalnya berwarna putih bersih di langit menjadi suram dan berat sebelum segera berubah menjadi hitam kehitaman. Terlebih lagi penindasan dan kegelapan ini mulai menyebar tanpa suara dan cepat seperti wabah yang disebarkan oleh iblis, meluas dari 5 km menjadi beberapa puluh kilometer hingga 50 km. Dalam radius 50 km, langit gelap dan daratan sunyi. Selain itu, ini bukan hasil dari Fen Juechen yang melepaskan energinya yang dalam, itu hanya diciptakan oleh kekuatan gelap dan tekanan yang terpancar darinya. Sebaliknya, Suanyuan Wentian, yang berada tepat di tengah kekuatan yang menindas ini, masih memiliki senyuman lembut di wajahnya. Matanya setengah menyipit dan pedang tipis di tangannya hanya ditutupi oleh cahaya putih samar. Seluruh energinya yang dalam telah ditarik ke dalam tubuhnya dan dia setenang bel yang telah terdiam selama 1000 tahun. Perbedaan yang jelas terlihat antara postur dan aura kedua lawannya. Keheningan yang tertahan berlanjut sangat lama sebelum Fen Juechen tiba-tiba meledak dalam tindakan pada saat tertentu. Semua energi kegelapan di tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti gunung berapi yang meletus saat melesat ke angkasa. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi hitam seluruhnya, ini bukan diciptakan oleh pantulan energi kegelapan yang dalam karena kulitnya benar-benar menjadi hitam seluruhnya. Sedikit perubahan terjadi di mata Suanyuan Wentian yang tenang dan tenteram. Pedang tipis di tangannya bergetar hebat saat aura tenang yang diciptakannya segera mulai terdistorsi. Setelah kedatangan pedang ilahi dosa surgawi yang meledak-ledak, dia samar-samar melihat neraka yang dipenuhi darah saat kebencian dan niat membunuh yang tak terbatas meluncur ke arahnya. Ini adalah kekuatan iblis. Menghadapi kegelapan yang menutupi langit ini, jiwanya bergetar dan dia bahkan bisa merasakan ketakutan muncul di dalam hatinya,
tapi matanya dipenuhi dengan cahaya ekstasi. Dia telah melihat energi kegelapan yang mendalam yang berasal dari Dewa Iblis 1000 tahun yang lalu, ketika Ye Mu Feng secara pribadi membiarkan dia mengalaminya. Tapi, bahkan Ye Mu Feng bertahun-tahun yang lalu tidak memberinya sensasi seperti itu. Dalam hal kekuatan, Feng Juechen saat ini jauh lebih rendah daripada Ye Mu Feng yang mengamuk bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia telah membangunkan dan menggabungkan darah iblis dan jiwa iblisnya, sehingga dia bisa menggunakan iblis ilusi buku besar abadi yang sebenarnya, dan energi mendalam iblis yang dilepaskannya jelas bahkan lebih murni daripada energi mendalam iblis yang dilepaskan oleh Ye Mu Feng. Saat Xuan Yuan Wentian mengeluarkan teriakan serak kegembiraan dengan suara gemetar, dia didorong mundur oleh badai kegelapan yang mengejarnya, karena bahkan dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa langsung menghadapi Feng Juechen ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Kekuatan energi kegelapannya yang mendalam. Setiap kali dia mundur dari posisi sebelumnya, ruang itu akan dipenuhi dengan 1000 sinar pedang tak berwujud. Ini berlangsung hingga mereka membentuk formasi pedang yang terdiri dari 100.000 balok pedang. Formasi pedangnya begitu besar hingga menutupi langit. Seperti badai yang mengamuk, formasi pedang ini melaju menuju badai kegelapan, yang sepertinya datang dari api penyucian itu sendiri. Ruang terbelah seperti kain tua yang compang camping saat energi mendalam iblis gelap dipotong menjadi jaring laba-laba halus dalam sekejap. Puluhan sinar pedang menembus kegelapan dan menusuk tubuh Feng Juechen. Tubuh Feng Juechen sekeras dan sekuat baja dewa sementara dia diselimuti oleh kegelapan, jadi ketika sinar pedang yang dilemahkan oleh kekuatannya menembus tubuhnya, terdengar suara yang menggema. Suara yang terdengar seperti logam yang membentur logam terdengar. Setelah itu, sinar pedang itu hancur seketika. Serangan-serangan ini tidak melukai Feng Juechen sedikit pun dan dia hanya merasakan sakit sesaat ketika bertabrakan dengannya. Terlebih lagi, sengatan kecil rasa sakit ini hanya menyebabkan energi kegelapan di tubuh Feng Juechen melonjak lebih hebat lagi. Pedang iblis malam abadi terus melancarkan serangan saat dunia menjadi semakin gelap dan semua sinar pedang ditarik ke dalam kegelapan. Malam abadi tanpa cahaya. Bom bom bom. Ledakan yang mengguncang surga terdengar dari belakang dan cahayanya jelas menjadi semakin redup. Feng Shuer berbalik dan melihat bahwa langit selatan telah berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah awan gelap sepanjang ratusan kilometer berkumpul di sana. Meskipun kedua aura yang sangat mengerikan itu berada cukup jauh darinya, mereka masih menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Feng Juechen. Feng Shuer hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia gumamkan pada dirinya sendiri, dia bertarung melawan Xuan Yuan Wentian. Kakak Yun, Feng Shuer segera berbalik. Dia merasakan nafas terakhir Yun Ce yang dia lindungi dengan api Phoenix sebelum dengan lembut berbisik, Kakak Yun, kamu pasti akan baik-baik saja, aku mohon, tolong tunggu sebentar. Saat dia terbang menuju utara yang tidak diketahui, dia tampak seperti bayangan merah yang menarik garis di langit biru. Balok pedang, dua kekuatan yang sangat berbeda bentrok di langit di atas. Energi yang tak tertandingi dan mengerikan ini menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sinar pedang berasal dari pendekar pedang nomor 1 di seluruh benua langit yang mendalam. Di bawah pukulan bila energinya, badai kegelapan yang meliputi segalanya terus-menerus digulingkan dan dipecah menjadi beberapa bagian. Tapi badai kegelapan ini tanpa henti melonjak seperti binatang buas yang marah dan terus menekan formasi pedang Xuan Yuan Wentian dengan kuat. Tampaknya tidak ada pihak yang lebih unggul. Bukit-bukit liar dan rimbun di bawah mereka telah lama kehilangan punggung bukit dan puncaknya, dan tanahnya telah tenggelam ke tingkat yang tidak diketahui di bawah kekuatan bencana yang terlihat. Hanya fondasi kuno, yang tidak melihat matahari selama 10.000 tahun, yang tersisa. Itu bisa dibilang merupakan pemandangan langsung dari kiamat. Setiap pertempuran antar raja akan menyebabkan kehancuran yang dahsyat,
apalagi pertempuran antara raja yang berdiri di puncak sovereign mendalam. Di masa lalu, ketika para penguasa tempat suci sesekali berduel, mereka akan selalu bertarung di tempat Samudra Biru berada. Benturan tinju mereka menyebabkan gelombang pasang besar yang membumbung ke langit. Tapi ketika kekuatan semacam ini turun ke sebidang tanah tak berdosa ini, itu berubah menjadi api penyucian kehancuran dalam sekejap mata. Suanyuan Wentian tidak pernah menyangka bahwa Fen Juechen akan mampu menandinginya pukulan demi pukulan setelah mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi beberapa minggu yang lalu. Dia, ahli pedang yang telah berkuasa di benua langit yang mendalam selama lebih dari 1000 tahun, mungkin bahkan Fen Juechen tidak mengantisipasi bahwa kekuatan dan budidayanya akan tumbuh sedemikian rupa setelah darah iblisnya terbangun. Fen Juechen melolong sementara Suanyuan Wentian dipenuhi dengan kegembiraan, saat mereka berdua terkunci dalam pertempuran sengit, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa tiga sosok telah muncul di langit jauh di atas mereka. Ketiga orang itu sama sekali tidak tergerak meski diserang oleh gelombang energi yang mengguncang surga yang terpancar dari duel tersebut. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan ketiga orang ini sama luas dan dalamnya seperti lautan. Huangji Wuyu, Ku Fengyi, Ye Meixi. 4 guru suci dari benua langit yang mendalam semuanya berkumpul di negeri yang dilanda bencana ini pada saat ini. Orang itu adalah Fen Juechen. Ye Meixi berkata dengan suara berat saat rasa tidak percaya dan tidak percaya mewarnai matanya. Ketika dia tiba di Supreme Ocean Palace sebelumnya, saya berusaha keras untuk memeriksa tingkat kekuatannya. Itu kira-kira sekitar pertengahan tingkat ke-6 dari Sovereign mendalam, dan hasil itu telah membuatku terkejut. Tapi hari ini, dia benar-benar bisa menandingi pukulan dengan Suanyuan Wentian. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Ku Fengyi berat dan serius dan suaranya dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Mungkinkah dia menggunakan semacam teknik terlarang khusus? Ye Meixi bertanya dengan suara rendah, apakah teknik terlarang seperti itu ada di benua langit yang mendalam? Alasan mengapa ketiga orang ini muncul di tempat ini adalah karena mereka mengejar Feng Shui, lebih tepatnya, mereka datang untuk cermin samsara. Terlebih lagi, mereka semua menyembunyikan ini dari tempat suci masing-masing dan mereka datang sendiri-sendiri. Huangji Wuyu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara, kekuatan Fen Juechen memang telah mencapai tingkat di mana dia hampir setara dengan kita. Tapi bagaimanapun juga dia masih muda, jadi pengalamannya terlalu dangkal. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan yang dia miliki sangat luar biasa, jelas bahwa dia tidak memiliki kendali penuh atas kekuatan tersebut. Pada saat ini, sepertinya dia bisa menandingi pukulan demi pukulan Suanyuan Wentian, tetapi seiring dengan berlarut-larutnya pertarungan, kekalahannya akan menjadi jelas. Namun, hal yang paling penting adalah, suara Huangji Wuyu semakin dalam saat kabut gelap tebal terbentuk di antara alisnya. Tidakkah kalian berdua menyadari bahwa penampilan Fen Juechen saat ini dan energi mendalam kegelapan yang dia gunakan, sangat mirip dengan Ye Mufeng saat itu? Apa? Ku Fengyi dan Ye Meixi terkejut pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, mereka berdua berseru bersamaan, itu adalah catatan Dewa Ilusi Keluarga Kerajaan Malam Abadi. Tatapan Huangji Wuyu tertuju pada pedang ilahi dosa surgawi yang digenggam di tangan Fen Juechen sebelum dia melanjutkan perlahan, sangat mungkin bahwa kekuatan Fen Juechen yang sangat aneh ada hubungannya dengan pedang ilahi dosa surgawi yang dipegang di tangannya, tidak. Ini pasti ada hubungannya. Pedang ilahi dosa surgawi itu memang menyembunyikan suatu rahasia besar tetapi setelah kami membuka segelnya hari itu, tidak ada satu pun dari kami yang dapat mendeteksi apapun dan kami menganggapnya sebagai pedang mati. Setelah itu, iblis wanita berpakaian merah itu melemparkannya ke Fen Juechen, dan saat ini, kekuatan Fen Juechen telah meningkat pesat dan dia bahkan menggunakan seni mendalam dari keluarga kerajaan malam abadi.
Keadaannya saat ini sangat mirip dengan Ye Mufeng yang memegang pedang ilahi dosa surgawi 1000 tahun yang lalu, tidak salah lagi. Untuk dapat menyebabkan seseorang yang berada di alam mendalam sovereign tingkat ke-6 naik ke tingkat kita dalam kurun waktu beberapa minggu, mungkinkah itu benar-benar berisi rahasia kedalaman ilahi? Seru Ye Meixi saat pupil matanya melebar. Gelang di lengan kanan Ku Fengyi bersinar dengan cahaya biru redup. Alis Ku Fengyi berkedut saat dia berkata dengan suara rendah, kami telah menemukan lokasi Feng Shue'er saat ini dan jaraknya 350 km ke utara. Apakah kita terus mengejar atau? Ku Fengyi menggunakan matanya untuk menyampaikan niatnya saat dia menatap Xuan Yuan Wentian dan Fen Juechen. Hanya pedang ilahi dosa surgawi yang bisa menjelaskan perubahan aneh yang dialami Fen Juechen. Karena itu yang terjadi. Ayo pergi. Ayo kita kejar Feng Shue'er. Huang Ji Wuyu berkata dengan tegas setelah dia ragu-ragu sejenak. Pikiranku selaras dengan saudara Huang Ji, kata Ye Meixi sambil tertawa kecil. Xuan Yuan Wentian menyembunyikan rencana jahat dan berusaha menyimpan cermin samsara untuk dirinya sendiri. Secara praktis adalah kehendak surga bahwa Fen Juechen muncul di tempat ini untuk menundanya. Jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, kemungkinan besar pedang ilahi dosa surgawi akan jatuh ke tangan Xuan Yuan Wentian sekali lagi. Pada saat itu, jika kita bertiga menggabungkan kekuatan, kita akan mampu merebutnya dari pelukannya. Baiklah, Ku Fengyi berkata sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Mata dan telinga persekutuan pedagang bulan hitam telah dimobilisasi sepenuhnya, ini adalah jaring terbesar yang tak terhindarkan di seluruh benua langit yang mendalam. Selama Feng Shue'er dan Yun Ce berada di benua langit yang mendalam, mereka bisa lupa untuk bersembunyi dari kita. Sebelum langit menjadi gelap hari ini, dia dan Yun Ce pasti akan jatuh ke tangan kita. Setelah kami mendapatkan cermin samsara, kami akan membagikan rahasianya kepada kami bertiga. Sedangkan untuk Xuan Yuan Wentian, Huang Ji Wuyu tertawa kecil, tanpa menyebutkan caranya yang licik dan licik, wilayah pedang surgawi yang perkasa saat ini tidak lagi memiliki 3 petugas pedang dan wilayah utaranya telah hancur total. Oleh karena itu, ia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berdiri sejajar dengan kami. Kami akan membayarnya kembali secara penuh atas perbuatannya yang telah dia rencanakan melawan kita selama bertahun-tahun pada hari ketika kita merebut pedang ilahi dosa surgawi darinya. Ayo kita pergi. Ketiga orang itu tidak tinggal diam lagi. Mereka juga tidak terlalu memikirkan masalah Fen Juechen saat mereka mengejar Feng Shue'er. Busur putih melintas di langit saat itu membelah tirai kegelapan yang menutupi langit dan menutupi matahari. Di bawah cahaya pelangi itu, pupil mata Xuan Yuan Wentian bersinar dengan cahaya yang aneh, yang mengherankan, tatapannya mengarah ke arah yang ditinggalkan Huang Ji Wuyu dan yang lainnya. Kekuatan ini begitu besar sehingga sulit dipercaya. Agar kamu tumbuh sedemikian rupa dalam waktu singkat 19 hari, maka, jika ahli pedang ini menggunakannya, bukankah aku akan menjadi tak tertandingi di bawah langit dalam kurun waktu 1 malam? Xuan Yuan bertanya pada dirinya sendiri. Tapi setelah itu, dia mengeluarkan geraman yang menyeramkan, kekuatan ini benar-benar membuatku senang tapi sayang sekali kendalimu terhadapnya menyisakan banyak hal yang tidak diinginkan. Kurasa sudah waktunya bagi ahli pedang ini untuk memanen buah dari kekuatan ini, kerja keras selama 1000 tahun.